Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sopir truk pengangkut sampah di Samarinda resah karena kerap mendapat teror dari kelompok tidak dikenal. Pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak di Kabupaten Berau terancam mundur. Rebutan tahu dan tempe mewarnai pelaksanaan pawai pembangunan di Nunukan. Kampung Labanan Makmur dan Labanan Jaya di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini merupakan 2 dari 53 kampung yang akan menggelar pemilihan kepala kampung serentak pada 24 Oktober 2023. Meski berbagai persiapan sudah dilakukan, namun pemilihan kali ini berpotensi mundur dari jadwal. Itu terjadi akibat 4 kampung mengajukan perpanjangan penjaringan karena sejumlah kendala. Di antara hanya 1 calon yang lolos seleksi dan nihil pendaftaran. Itu terjadi akibat para calon tersebut terlambat mendaftar. Kabid Pemerintah Kampung Pemkab Berau, Sudirman menyatakan, keempat kampung yang mengajukan perpanjangan tersebut adalah Lesan Dayak, Punan Mahakam, Karangan, dan Kampung Teluk Alulu. Empat kampung yang melaksanakan perpanjangan karena waktu penutupan pendaftaran calon yang lulus syarat kurang dari 2. Jadi ada 4 kampung yang harus melalui perpanjangan, yaitu Kampung Lesan Dayak, Kecamatan Kelai, adanya 1 calon. Punan Mahakam juga belum perpanjangan, semua mengikuti perpanjangan karena belum ada yang daftar waktu itu ya, waktu penutupan pendaftaran pertama. Terus sama Biatan Baru ya, Karangan, Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, sama Teluk Alulu, Kecamatan Maratua. Jadi memang ada yang sudah mendaftar, cuma yang memenuhi syarat belum ada 2. Ya. Ada yang belum mendaftar karena dikira masih masuk perpanjangan. Jadi prinsipnya 4 kampung ini sudah siap melaksanakan. Di Berau ini sejatinya terdapat 100 kampung. Namun pada pemilihan kali ini hanya 53 kampung yang menyelenggarakan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seleksi administrasi bakal caleg pemilu 2024 di Balikpapan memasuki tahap verifikasi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 18 Oktober 2023. Setelahnya KPU akan mengumumkan daftar calon tetap atau DCT pada 3 November 2023. Komisioner KPU Balikpapan Mega Feryani menyatakan dalam tahapan verifikasi kesempatan untuk mengganti caleg dari masing-masing parpol masih terbuka. Umumnya pergantian dilakukan dengan alasan meninggal dunia, berganti partai hingga mengundurkan diri. Hasil pencermatan rancangan DCT, ada beberapa partai politik yang melakukan penggantian terhadap calon sementaranya, karena sebelumnya kan didasarkan dari DCS ya, daftar calon sementara. Nah kemudian dari hasil pencermatan rancangan DCT, beberapa partai politik melakukan penggantian terhadap bakal calonnya. Di antaranya diganti juga karena adanya pindah partai politik, kemudian juga karena ada yang meninggal maka diganti. Sehingga prosesnya yang memungkinkan atau mekanisme terhadap hasil pencermatan itu bisa saja terjadi perubahan terhadap susunan
daripada daftar calon sementara sebagai bentuk hasil pencermatan rancangan DCT-nya. Seperti itu. Oke, siap. Ada berapa total, Bu? Kalau totalnya sekarang yang berdasarkan hasil pencermatan yang diajukan kembali oleh partai politik, total keseluruhan dari 17 partai politik yang melakukan pendaftaran terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Balikpapan khususnya, total sekarang menjadi 646. Jumlah bakal caleg di Balikpapan yang diverifikasi sebanyak 646 orang. Mereka ini akan memperebutkan 45 kursi di DPRD. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Rumah kayu di Jalan Sultan Alimuddin Sambutan yang dihuni keluarga Salman bersama anak dan istrinya inilah yang disasar relawan Info Taruna Samarinda Senin siang. Mereka ingin menjenguk Salman pengidap tumor ganas di bagian pinggul. Dewi Erika, istri Salman, menyebut sakit tersebut diderita sang suami selama 6 bulan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Dewi berjualan ikan. Usaha ini kerap terhenti saat sang suami merasakan sakit yang hebat. Sejatinya upaya mengobati sakit tersebut pernah dilakukan. Sang suami kemudian memilih dirawat di rumah setelah mengetahui biaya operasinya mahal. Iya, sakitnya 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. Pertamanya gimana, Bu? Nyeri atau apa? Nyeri, Nyeri ya? iya, Oh. dan hebat. Di bagian mana sakitnya, Bu? Pantatnya, Di pantat ya? bagian bokong. Kalau dari dokter apa anunya, Bu? Penyakitnya, Bu? Bilangnya Tumor ganas. tumor ganas ya. Selama ini, Bu, untuk memenuhi kebutuhan hari-hari seperti apa? Kalau Bapak sakit ini? Misalnya Untuk makannya. makanya kan aku yang jual ikan. Jual ikan, Bu ya. Hari-hari itu, Bu ya. Kadang kalau misalnya nggak sakit, Oh, kalau nggak sakit baru jualan baru ikan. jualan. Kalau sakit ya ini. Para relawan yang mendengar kabar tersebut mencoba meringankan beban keluarga tersebut dengan iuran sesama relawan. Dana yang terkumpul dibelikan berbagai kebutuhan mulai beras, kasur, ember, dan obat-obatan. Kami dari Info Taruna Samarinda bersama relawan Kota Samarinda, kemudian juga relawan teman-teman dari Lojanan 112, ada juga unsur kecamatan Sambutan yang datang, dan teman-teman dari unsur kelurahan, ada PSM juga, dan Pak RT menyalurkan bantuan kepada Bapak Salman yang saat ini didiagnosa menderita tumor ganas di bagian belakang pantat. Nah, ini merupakan salah satu empati kita pada keluarga Bapak Salman, sehingga kami melakukan open donasi kepada keluarga besar ITS untuk bisa membantu Bapak Salman. Para relawan berharap pemerintah Kota Samarinda membantu operasi Salman. Mereka juga berharap warga lain ikut peduli meringankan beban keluarga Salman. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ember.